Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak ini harus dihajar secara Benar. ya. Mantap Bang Hotman, salam sehat. Sampai orang yang penyakitan itu pakai baju oren. Kesel gua guys, karena Rekan-rekan kejaksaan menghimbau kepada Mabes Polri untuk segera memproses laporan tersebut dan segera melimpahkannya agar segera diadili. Karena instansi kejaksaan itu kita cintai, tapi begitu. wah seru ini guys. Si seru ini bakalan bisa geger ini kasus kasus lamanya si AL ini akan dilanjutkan apakah tidak gitu. Saya yang bertanggung jawab. Bapak bilang kejaksaan dan polisi. Iya, kejaksaan masuk gitu karena dia yang narapidana. Masuk kan. Kalau Kak Novi jadi ngelaporin si Alvin ini, ya ini harus wajib masuk ini. Nggak bisa dia alasan cuci darah lagi, bla 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 ya. Halo guys, balik lagi bareng gue Kata-Kata Tutus. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini kita masih membahas soal peragusan duniawi ya. Yang kasusnya nggak habis-habis geng episodenya, nggak tahu kapan tamatnya ini. Aduh, ini semakin, apalagi sekarang masuk lagi pengacara baru ya, pengacara dukun Firdaus Oil ya. Aduh, ada lagi Afrin Lim yang nuduh si Novi pelacur lah, penjual anak lah segala macam. Ih, keji banget, ini lebih keji dari RD Law gengs kalau menurut gua ya. Nggak tahu ini masalah dia itu apa gitu sama Novi. Kalau tujuan dia mau menyelesaikan kasus ini, harusnya nggak usah merembet kemana-mana gitu loh. Ini aduh ya Allah, serunya akhirnya Novi juga didampingi oleh Bang Hotman Paris gengs. Jadi hari Senin besok Novi bakal ngelaporin si Alvin Lim ini yang seorang tersangka ya, memang dia tuh sebenarnya narapidana gengs, yang selalu kabur setiap akan diangkut ya. Dia tuh selalu kabur ke Singapura yang alasannya cuci darah lah segala macam. Ini bikin masalah lagi. Dan sekarang orang Kejaksaan Agung juga sudah nelpon Bang Hotman Paris untuk meng-up kasusnya si Alvin Lim ini yang sudah mencemarkan nama baik instansi seperti kejaksaan, yang sudah diobrak-abrik sama dia, yang dituduh itu adalah sarang koruptor ya. Sebenarnya si Alvin Lim ini narapidana gengs, yang selalu kabur saat mau ditangkap gitu. Karena melihat Alvin Lim ini udah nggak tentu arah, nyerang sana sini, nyerang Novi secara pribadi, akhirnya Bang Hotman turun tangan gengs ya. Ini kita lihat. Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak ini harus dihajar secara Benar. ya. Yes. Institusi kota yang sudah jadi terdakwa itu juga karena proses hukum sudah berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini anak kalau paham presiden yang pula akan bantu. Tanya Pak Hasan. Ini jalan tol. Kita bantu damai, tapi kalau belutnya nggak bisa dijaga harus dilaporkan polisi. Tanya Novi. Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menuduh dia jual beli anak ini. Itu udah keji banget sih tuduhan-tuduhan Alvin Lim ya, anjir. Siapa yang dulu itu, Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar Mantap Bang Hotman, salam sehat. Sampai orang yang penyakitan itu pakai baju oren. Kesel gua guys, karena keji banget ya tuduhan-tuduhan yang ngomong kalau si Novi ini pelacur lah ya kan. Biarlah si penyakitan itu menghabiskan hidupnya di dalam bui gitu ya. So gue guys, sebelum dia ngomongin orang itu harusnya lihat diri sendiri gitu loh. Harusnya memperbaiki diri, juga memperbaiki giginya itu sendiri juga. Karena orang-orang yang suka fitnah gini gengs, itu harus dikasih paham. Gue dukung banget sih nih Bang Hotman harus turun tangan ya untuk ngedampingin si Novi. Karena udah keterlaluan gengs. Ini udah kelewatan banget. Jadi kalau menurut gue si Alvin Lim ini masuk ke jadi kuasa hukum Agus ini memang untuk nimbrung doang sebenarnya ya. Nimbrung dan pengen nyerang sana sini ya kan. Harusnya manfaatkanlah sisa hidupnya itu untuk hal-hal yang positif gitu loh. Nggak usah cari-cari perkara lagi lah ya. Aduh. Nah ini ada juga tanggapan dari Bang Herwanto. Sekarang Bang Herwanto juga udah kembali jadi kuasa hukum Novi ya. Ya dia mengatakan P itu kan ini
bisa duitnya di mana katanya. Yang pel, kan. Yang lain-lainnya macam-macam itu kita lagi bahas itu, lagi kita cermati kalimat-kalimat apakah memenuhi unsur. Tapi biasanya kami menilai ini terpenuhi unsurnya. Jelas lah. Karena itu jatuhnya fitnah. Pasal 27. Sirik banget ya. Dia ngerasa orang paling kaya kali ya. Heran gua. Orang bisa beli Alphard, dicurigain dapat duit dari mana bisa beli Alphard. Gile. Soalnya tadi info juga dari Bang Hotman ya, sempat ketemu Novi juga, kabar Senin memang akan melaporkan ya. Iya. Berarti ada pembenaran juga tuh Bang. Iya, saya juga diinfoin. Jadi begitu video Bang Herman itu mulai seliwerannya, nah ternyata Bang ini juga sudah memberikan apa namanya instruksi lah. Mungkin ada perlaporan. Ternyata teman-teman harus setuju semua. Ya oke. Memang yang harus dilakukan. Sejak awal sih katakan sama Novi, orang-orang yang mengatakan hal yang menurut Novi tidak benar, laporkan. Iya. Jangan ragu-ragu gitu kan. Jangan gak usah ragu. Gua sebenarnya dari awal juga setuju sama Bang Herwanto ya. Permasalahan hukum kita nggak bisa mengatakan Pak nggak enak Pak, dia orang kota, Pak nggak enak Pak, nggak bisa begitu. Hukum itu tidak bisa lihat. Nah, itu tuh Agus juga tuh dia pernah di NTB ya. Bali. Kan cacat juga. Kan sama kan. Jadi kita ini bukan melaporkan fisik badan orang itu bukan, tapi Perbuatannya udah kelewatan gitu loh. Ya kan? Saya lihat dia dirawat. Bahkan dia ngomong, dia nggak lama lagi kan. Nah kalau seandainya kita laporkan Pak, jangan Pak, dia sakit Pak, nggak bisa. Artinya kita itu melaporkan. Biar bisa jadi pelajaran buat yang lain, biar nggak ada terulang lagi gitu loh, ya kan? Kalau nggak digituin nanti bakalan merajalela gitu. Dia ngerasa, wah udah deket sama Kapolri segala macam. Kemarin kan dia bilang udah chat Kapolri untuk menindaklanjuti soal Novi ya, sok kali gitu lah. Nah ini ada tanggapan dari Pak Mahfud ya. Siapa Alvin sebenarnya? Keras banget tuh mengomentari. Apa pandangan Bapak tentang Alvin itu? Alvin Lim ini seorang narapidana Tuh. yang sekarang sudah lepas. Jadi begini. Narapidana yang sekarang udah lepas karena apa? Karena mengelak terus guys. Karena dia bikin video banyak-banyak. Polisi, Kapolri, ayo berani debat dengan saya. Di tempatmu tuh sarang koruptor. Jaksa Agung, ayo. Gitu, nantang terus. Waktu Bapak jadi Menko Polhukam. Waktu saya Menko, itu Yeah. 2022. Oke. Terus, loh, kalau di kantor polisi sarang koruptor, di Kejaksaan Agung sarang koruptor, ini harus ditindak. Ini, siapa nih koruptornya? Saya panggil lah Kejaksaan Agung. Itu ada Alvin. Lo bilang begitu, ayo dong malu kita. Tanggap itu. Terus ada yang bilang, Pak, itu Alvin itu orang terpidana yang lari, katanya. Loh, kenapa lari? Lihat Pak, dia udah dijatuh hukuman pidana. Setiap mau dieksekusi lari ke Singapura. Ini penjelasan waktu itu. Setiap mau dieksekusi nantang Kapolri, nantang Bareskrim, nantang apa? Ya kenapa tidak dieksekusi? Ya itu Pak, masalahnya itu kan memfitnah. Ya fitnah, buat aja laporan fitnah. Gitu. Tapi kalau betul dia tinggal eksekusi, ambil aja saya bilang. Saya yang bertanggung jawab. Bapak bilang ke jaksa dan polisi. Iya, kejaksaan. Kejaksaan masuk. Gitu, karena dia memang narapidana. Masuk kan? Kalau Novi jadi ngelaporin si Alvin ini harus wajib masuk ini. Nggak bisa dia alasan cuci darah lagi, bla 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 ya. Banyak kali alasannya, gengs. Itulah gengs ya tanggapan dari Pak Mahfud soal Alvin ini yang udah. Memang orangnya tuh suka cari gara-gara, gengs. Jadi ya itulah dapatnya ya. Akhirnya atas perintah dari Pak Mahfud MD, akhirnya si Alvin ini masuk, gengs. Karena udah kelewatan banget ya memfitnah instansi yang disebut Kejaksaan Agung ini adalah sarang koruptor katanya. Kan nggak beres itu. Nah ini ada tanggapan dari Bang Hotman ya. Ini jelas nih. Halo Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Direktur Cyber Mabes Polri. Hotman telah ditanyain
dihubungi beberapa teman dari instansi kejaksaan yang dulu kejaksaan membuat laporan polisi di Mabes Polri terhadap terlapor seorang oknum pengacara berinisial AL. Atas tuduhan laporan polisi tentang pencemaran nama baik dan menghina institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung dan pimpinannya. Kenapa laporan polisi tersebut sekarang macet, belum ada perkembangan? Dulu waktu laporan tersebut diproses, nah ini juga perlu dipertanyakan kenapa bisa macet gitu loh. Apakah memang si Alvin apakah si oknum pengacara ini memegang semua rahasia para instansi itu atau gimana kok bisa macet gitu loh? Itu yang bertanyakan. Sering kasih alasan lagi cuci darah dirawat di ruang penginapan rumah sakit di Rutan Salemba. Sekarang dia sudah bebas berkeliaran. Jadi rekan-rekan kejaksaan menghimbau kepada Mabes Polri untuk segera memproses laporan tersebut dan segera melimpahkannya agar segera diadili. Karena instansi kejaksaan itu kita cintai, tapi begitu. Wah seru ini guys. Si seru ini bakalan bisa geger ini kasus lamanya si AL ini akan dilanjutkan apakah tidak gitu. Karena Hotman Paris sudah turun tangan ya. Jadi Mabes Polri udah gak bisa berkutik lagi selain harus melanjutkan kasus lamanya si Alvin Lim ini. Makanya jadi orang tuh ya lurus-lurus aja lah, udah diem. Kasus lu sudah gak di-up lagi, harusnya udahlah tinggal menikmati masa hidup yang sisa mungkin berapa tahun lagi ya kan. Ini mencari gara-gara lagi ya kan. Akhirnya apa? Sampai ke telinga Hotman, ke telinga kejaksaan ya. Kalau si oknum pengacara AL ini memang nggak beres gitu loh. Sekarang biar tahu rasa dia tuh. Ini ada tanggapan juga dari Kok ada lagi lari dari konteks permasalahan? Saya pengen nanya gitu loh. Kira-kira kesalahan yang fatal dari Novi ini apa sih? Gitu. Udahlah kita ambil yang positif-positifnya saja. Kalau kita mengorek kelemahan-kelemahan orang, yang takutnya nanti saya, yang mengorek kelemahan orang itu justru banyak kelemahannya. Pas dikorek kelemahannya, itu namanya kualat, baru tahu rasa. Ya. Makanya memercik air di dulang akan kepercik muka sendiri. Pada saat kau memperlakukan orang tidak manusiawi, kau juga akan diperlakukan orang. ini yang gua tunggu-tunggu nih ya. Harus tegas, Kak Novi juga harus tegas ya. Kalau ada orang-orang macam Alvin Lim itu memang harus ditindak tegas tuh. Dan RD Law juga nanti bakalan dilaporkan juga ya, karena dia juga salah satu orang-orang yang sudah keji memfitnah Kak Novi ya. Ini karena Irjen Rikin udah murka sama kelakuan si Alvin ya. Kualat. Jadi dia itu sekarang mencoba mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan, cari kesalahan Novi ya. Padahal dia sendiri banyak boroknya gitu loh. Itu yang dimaksud Pak Riki ya. Karena ini udah di luar konteks banget guys. Si Farhad dia si FA diam, ini muncul kawannya. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini guys. Gimana menurut kalian? Seperti biasa lah ya, kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Buat teman-teman, thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.